Akhirnya di abad 9, setelah 550 tahun, mereka mengaku keturunan Nabi dari Ahmad bin Isa ini. Ahmad bin Isanya itu adanya di abad keempat. Beliau wafat 345 Hijriah. Ini keluarga Nabi asli. Dicatat di dalam kitab-kitab nasab, namanya Ahmad bin Isa. Cuma pengakuan mereka itu di abad 9 setelah 550 tahun kematian Ahmad bin Isa tertolak oleh kitab-kitab yang ada pada abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 itu. Karena sudah dicatat di dalam kitab itu semua bahwa anaknya cuma 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama anak namanya Ubaid atau namanya Abdullah. Jadi Syarif Abdul Jadid yang di abad ke-8 dia juga mengaku sebagai Ahmad bin Isa, itu tertolak. Lalu Kabib-Kabib ini yang mengaku nyantol di Syarif Abdul Jadid, dia nyantol kepada cantolan, cangkok pada cangkokan. Membongkar nasab-nasab mencurigakan yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah dilakukan ulama-ulama masa lalu, seperti yang dilakukan Ibnu Hazm al-Andalusi dan Imam Tajuddin As-Subki dalam membongkar kepalsuan nasab Bani Ubaid yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula yang dilakukan Al-Hakim An-Naisaburi yang membongkar kepalsuan nasab Abu Bakar Al-Razi yang mengaku keturunan Muhammad bin Ayyub Al-Bajali. Begitu pula dilakukan oleh Az-Zahabi yang membongkar kepalsuan nasab Ibnu Diyah Al-Andalusi. Demikian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membongkar kepalsuan nasab Syekh Abu Bakar Al-Koni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du, faya ashabal fadail hadaratil mukarramin, para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus Sohibil Bait, pengasuh pondok pesantren Hidayatul Mustarsidin, Kiai Musta'in, mudah-mudahan para hadirin, para kiai yang saya hormati. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, sebagaimana yang diminta kepada kami dalam acara halaqah atau seminar ini, adalah tentang nasab Ba'alwi yang sedang banyak menjadi diskursus publik, di mana kita tahu bahwa di abad ke-19, 1800 sampai 1943, ada orang-orang dari Hadramaut datang ke Indonesia dalam rangka mencari penghidupan, di mana di Hadramaut ketika itu kekayaan Hadramaut tidak bisa untuk memberikan kesejahteraan makan bagi penduduknya. Bahkan menurut Jajat Burhanuddin, kekayaan Hadramaut hanya bisa untuk memberikan makan 30% dari penduduknya. Maka kemudian terjadilah diaspora Hadrami, di antaranya ke Indonesia dibawa oleh kapal-kapal Belanda ketika itu. Dan di Indonesia mereka mengaku sebagai keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan husnudzon, kemudian para orang-orang Indonesia, para ulama dan para kiai percaya saja kalau mereka adalah sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini menggerakkan saya kemudian untuk meneliti nasab mereka, melihat bagaimana terjadi jauh panggang daripada api antara pengakuan sebagai dzurriyyat Nabi, kemudian akhlak-akhlak yang tidak mencerminkan mereka sebagai keturunan Nabi.
menghina para kiai dan sebagainya. Sendal Habib katanya lebih mulia daripada kepalanya para kiai. Satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Di dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Kiai-kiai yang menikahi Habibah itu kiai cae katanya. Nah ini jadi kita terdorong ingin meneliti apa benar mereka ini sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya gunakan prosedur-prosedur di dalam rangka meneliti nasab mereka. Pertama yang saya lakukan adalah mengurut nasab. Dari mulai mereka yang mengaku sampai kepada yang diaku. Saya cari di internet, saya ketemu 2 silsilah. Pertama silsilah dari Ustadz Rizik Syihab, yang kedua silsilah Bahar Smith. Saya gunakan yang satu aja karena yang satu ini punya Pak Bahar ini kayaknya kurang membingungkan. Ya, saya gunakan punya Ustadz Rizik Syihab, saya urut ke atas, kemudian saya teliti satu persatu. Dari yang sahih-sahih ini itu semuanya terkonfirmasi. Nabi Muhammad punya anak Siti Fatimah, lihat bukti-buktinya ada. Siti Fatimah punya anak Husain, saya lihat buktinya ada. Sayyidina Husain punya anak Ali, saya lihat buktinya ada. Kitab sezamannya ada. Ali punya anak Muhammad Al-Bakir, saya cari kitabnya ada. Muhammad Al-Bakir punya anak Ali Al-Uraidi, kitabnya ada. Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Naqib, kitabnya ada. Muhammad An-Naqib punya anak Isa Ar-Rumi, kitabnya ada. Isa Ar-Rumi punya anak Ahmad, kitabnya ada. Ahmad punya anak Ubed, leluhur mereka ini yang pertama kali diakui ini tidak ada. Jadi mereka mengaku sebagai turunan Ahmad bin Isa ini. Yang mereka tahu hanya leluhur mereka namanya Ubed. Kemudian mereka di abad 9 berupaya mencari silsilah mereka ini kemana. Kemudian mereka berijtihad menelusuri, ketemu silsilah seorang ulama namanya Abul Hasan Ali yang dikenal dengan nama Syarif Abul Jadid. Ini sudah ada di dalam kitab abad ke-8 karangan Al-Janadi, ulama Yaman, yang mengarang kitab namanya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Di situ menerangkan tentang satu silsilah ulama namanya Abul Hasan Ali Syarif Abul Jadid. Silsilahnya itu adalah silsilah yang sehari ini mereka ambil. Jadi ada orang namanya Syarif Abul Jadid, katanya Jadid ini adalah anak daripada Ubed. Yang ditulis di dalam kitab itu, Jadid punya ayah namanya Abdullah, punya ayah namanya Ahmad, punya ayah namanya Isa. Akhirnya ini keluarga Kabib-Kabib ini yang dia mempunyai silsilahnya itu sampai kepada Isa itu, Ubed bin Isa, ini mengira bahwa Ubed bin Abdullah bin Ahmad bin Isa ini karena ada nama yang sama, yaitu nama Isa, dan juga ada lagi satu Alwi. Jadi yang ada dalam keluarga mereka itu Ubed bin Isa bin Alwi. Kesananya nggak tahu. Akhirnya ketika melihat di kitab ada seorang ulama yang silsilahnya dicatat, Jadid bin Ubed bin Ahmad bin Isa, dan mereka mengira bahwa itu silsilah mereka. Nah, ini namanya pencangkokan. Oh, ada Yai Riyad juga, alhamdulillah. Saya lupa itu Yai Riyad Surya dari Sragen. Nah, ketika mereka mengurutkan di abad 9 mengaku bahwa luhurnya Ubed ini mempunyai ayah namanya Ahmad bin Isa, padahal sebelumnya mereka tidak tahu, berarti 500 tahun ini mereka kosong, tidak ada cerita, tidak ada kabar
leluhurnya keturunan siapa. Akhirnya di abad 9, setelah 550 tahun mereka mengaku keturunan Nabi dari Ahmad bin Isa ini. Ahmad bin Isanya itu adanya di abad keempat. Beliau wafat 345 Hijriah. Ini keluarga Nabi asli. Dicatat di dalam kitab-kitab nasab, namanya Ahmad bin Isa. Cuma pengakuan mereka itu di abad 9 setelah 550 tahun kematian Ahmad bin Isa tertolak oleh kitab-kitab yang ada pada abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 itu. Karena sudah dicatat di dalam kitab itu semua bahwa anaknya cuma 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama anak namanya Ubaid atau namanya Abdullah. Jadi Syarif Abdul Jadid yang di abad ke-8 dia juga mengaku sebagai Ahmad bin Isa, itu tertolak. Lalu Kabib-Kabib ini yang mengaku nyantol di Syarif Abdul Jadid, dia nyantol kepada cantolan, cangkok pada cangkokan.